Saya selaku Ketua Panitia PKKMB akan menyampaikan sebagai berikut. 1. PKKMB ini terlaksana setelah melewati proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PMDP, Simama, dan Mandiri. 2. PKKMB akan dilaksanakan selama 4 hari, terhitung sejak tanggal 20 sampai 23 Juli tahun 2020, melalui virtual dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dengan jumlah peserta sebanyak 604 orang dengan tema PKKMB belajar online yang menyenangkan. Dan perlu juga saya sampaikan, belum termaksud Proksus D4 Kebidanan Poso dan Proksus D4 Kebidanan Pasangkayu. Yang ketiga, PKKMB diselenggarakan melalui Dipa Poltekkes Kemenkes Palu tahun anggaran 2020 dan telah dibentuk kepanitiaan pelaksanaan PKKMB. Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas kita sebagaimana yang direncanakan. Hormati anak-anakku yang kami banggakan. Demikian laporan kami selaku Ketua Panitia Pelaksana PKKMB Poltekkes Kemenkes Palu tahun akademik 2020-2021. Salam sehat. 1 Poltekkes, 1 keluarga. Kita bersama maju Poltekkes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia atas laporannya. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Direktur Poltekkes Kemenkes Palu sekaligus membuka acara PKKMB tahun akademik 2020-2021 secara resmi. Kepada Bapak Direktur kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati para wakil direktur, ketua jurusan, ketua program studi, para kasubag, kepala pusat dan kepala unit, teman-teman dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa baru yang kami muliakan dan kami cintai. Alhamdulillah pagi hari ini, dalam suasana yang sangat cerah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Poltekkes Palu tahun akademik 2020-2021. Kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena meskipun kita dalam suasana wabah COVID-19 ini, kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kesempatan dan dukungan support system, terutama listrik, IT, dan lain-lain sebagainya, termasuk penyedia layanan data yang ada di Indonesia. Tadi saya perhatikan peserta kita ini ada 684, di mana 597 adalah calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru kita yang mengikuti PKKMB tahun ini. Saya berterima kasih kepada Ketua Panitia, Bapak Wadir 3, Bapak Masudin yang telah mempersiapkan prosesnya ini sampai dengan saat ini, mulai dari penerimaan mahasiswa baru lalu, yaitu PMDP, Simama, dan jalur mandiri. Kegiatan kita hari ini sangat luar biasa, karena kemarin itu kami khawatir, mahasiswa ini ada di daerah. Dan ternyata setelah kami cek seluruhnya, ada satupun mahasiswa baru ini yang mengalami hambatan, semua bisa connect dengan sistem yang kita bangun saat ini melalui Zoom meeting ini. Kemudian kegiatan ini adalah merupakan kegiatan mempersiapkan mahasiswa baru
bagaimana kita nanti memasuki dunia akademik dari sebelumnya sekolah di sekolah lanjutan atas menjadi perguruan tinggi, sehingga ke depannya kehidupan kampus kita ini semakin baik. Dan untuk saat ini dan ke depannya kemungkinan besar pembelajaran secara daring ini merupakan alternatif pembelajaran kalau keadaan ini masih seperti ini. Tapi kita berdoa semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa dan pemerintah kita serta kepatuhan kita semua dapat mengeliminir, dapat mengatasi penyakit COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya dengan upaya menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker tanpa terkecuali. Jadi saya harapkan semua mahasiswa baru, pegawai, dosen, penggunaan masker ini adalah syarat mutlak dan tidak bisa ditolerir kecuali nanti ada pemberitahuan lain. Selanjutnya, jaga jarak. Dan kalau jaga jarak ini juga adalah upaya kita untuk bagaimana jangan ada kontak fisik. Selanjutnya, kalau terpaksa ada kontak yang kita tidak sengaja, kita harus selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Nah, ini mungkin beberapa hal yang perlu kita cermati. Saya menyampaikan permohonan kepada anakku sekalian, teman-teman dosen, secara bisa karena gangguan teknis maupun karena gangguan lainnya. Oleh karena itu, saya harapkan nanti anak-anakku sekalian dapat menjaga kesehatan selama proses ini, dan ini adalah kegiatan yang melelahkan. Materi-materi ini dirancang dengan berbagai cara, tetapi ada beberapa hal, misalnya nanti yang materi kami sampaikan itu, karena terlalu banyak dan padat, sehingga tidak perlu banyak animasi, nanti mungkin dibaca lagi nanti pada kesempatan yang berikutnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan selalu memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Palu tahun akademik 2020-2021 kami nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, selamat mengikuti PKKMB, selamat masuk di kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Palu. Kita bersama maju Poltekkes. Satu Poltekkes, satu keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas sambutannya. Selanjutnya, pemasangan atribut secara simbolis perwakilan dari seluruh peserta PKKMB Poltekkes Kemenkes Palu tahun akademik 2020 oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Diikuti oleh para wakil direktur, Kasubat Ada, serta para ketua jurusan dan kaprodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu dimohon untuk berdiri. Foto aja dulu. Karena itu kameranya ke sana sedikit. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Kamera, foto dulu. Dan selesai buku DPT. Satu, ya saya Pak. 1, 2, 3. Ya. Nanti Pak begini tangannya saya dulu. Gitu Pak, nanti silang. 1, 2, 3. Ya. Selamat COVID. 1, 2, 3. Ya, oke. Penyematan tanda peserta secara simbolis kepada peserta PKKMB. Bu, model 1 yang paslon 2 minta. Amsal kasih baju kaos untuk Di belakangnya aja, Bu. Ya. Oke. kaosnya besar gitu. Besar. Selanjutnya penyerahan kaos peserta.
Taman Besar. Rusman Ketua Panitia untuk Silakan. Ya. di belakang dikasih lihat begini. Ya, dikasih lihat kan bajunya ya. Buka bajunya. Ya. Terus saya Bahasa bahas nomor ya. buka bajunya, buka begini. Direntangkan. Satu yang depannya, satu yang belakangnya. Iya, satu belakangnya, kamu belakangnya. Ya. Oke. Ya, tepuk tangan. Ya. Tulisannya. Tulisannya Baca. bisa dibacakan? Baca tulisannya. Baca. Poltekkes Kemenkes Palu tahun 2020-2021 New Normal COVID-19. Ayo kita bersama terapkan protokol kesehatan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan masuk ke materi. Saya pindah ke sebelah. Sebelum kita masuk ke acara ke materi PKKMB, dengan berakhirnya pemasangan atribut tadi, berakhir pula acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya serta adik-adik mahasiswa yang kami cintai. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali kepada para Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, dan selanjutnya kita akan mengikuti materi. Pak Nasrul dari ruangannya. Kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang pertama, karena acaranya nanti seperti Pak Direktur sampaikan tadi agak padat, anak-anakku sekalian bisa mempersiapkan minum, apapun minumnya, tidak disuruh minuman tertentu di dekatnya, sehingga nanti jangan lupa minum. Jadi silakan mengkonsumsi minum sendiri. Kemudian kalau ada snacknya, silakan disiapkan juga snacknya. Yang kedua, dalam proses seperti kemarin, kita sudah menyampaikan ada beberapa yang namanya tatib. Tolong nanti tetap menjaga ketertibannya. Nanti host dan co-host akan mengontrol mute-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, seandainya Anda meninggalkan tempat, mungkin mau ke kamar kecil atau ke belakang, tetap melalui izin, silakan di chat atau diketik. Atau kalau Anda hanya menggunakan Android, tidak sempat mengetik, cukup Anda mengangkat tangannya dan seperti apa? Kalau dalam olahraga itu ada time out-nya. Nah, selanjutnya Anda tinggalkan dan silakan kembali lagi setelah selesai melakukan aktivitasnya ke toilet atau kamar kecil. Nanti ada tanya jawabnya. Yang rajin bertanya, panitia akan menyiapkan pembeli pulsa untuk Anda, meskipun jumlahnya kecil, tapi itu adalah bentuk apresiasi panitia kepada kita dalam kegiatan ini. Selanjutnya kami sampaikan, teman Anda, ada 2 tadi yang mengikuti, yang ada di kampus, mereka mengikutinya di sini, ya mereka agak tegang-tegang, karena kalau di rumah kan santai-santai. Nah, tapi tidak apa-apa, untungnya mereka yang ada di sini disiapkan minum oleh panitia, itu yang luar biasa. Oke, demikian penyampaian saya. Selanjutnya saya silahkan teman-teman host dan co-host menyiapkan materi Bapak Direktur untuk jam pertama. Sambil menunggu itu, boleh diputarkan beberapa iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sudah memang
siap, langsung persilakan panas. Mohon izin, mohon host Bapak Direktur dijadikan co-host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali. Untuk materi pertama ini kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi dari Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Yang terima kasih banyak Bapak atas kesediaan Bapak di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat pada hari ini. Kami tahu Bapak menyempatkan waktu Bapak untuk menyampaikan materi kepada adik-adik mahasiswa yang pada hari ini materinya adalah visi misi kebijakan dan sasaran mutu, tugas fungsi program pendidikan, pengembangan dan profil lulusan. Dan salah satu profil itu ada yang dari Jepang. Baik, terima kasih. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertatap maya pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan visi misi, kebijakan, sasaran mutu, fungsi, dan program pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Palu. Next slide. Visi Poltekkes Kemenkes Palu adalah menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan berkarakter. Berkarakter ini artinya adalah memiliki suatu ciri yang bisa dikenali orang. Begitu didengar lulusan Poltekkes Palu, seluruh alumni nanti ke depannya, Anda yang ada saat ini, orang akan mengenal, oh dari Poltekkes Palu itu anaknya ramah, anaknya sopan, anaknya santun, anaknya disiplin, suka menolong. Seperti itu. Jadi baru dengar Poltekkes Palu, orang sudah di pikiran orang bahwa lulusan Poltekkes itu karakternya baik. Yang kedua, unggul. Unggul ini artinya kita bersaing dengan siapapun, kita selalu bisa memenangkan persaingan itu. Kita berusaha selalu yang terdepan. Yang ketiga, profesional. Artinya profesional ini adalah sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Dia percaya diri, dia bisa menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaan saya, ini adalah tugas saya dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Dan tanggap terhadap kemajuan iptek, yaitu memahami perkembangan dunia saat ini. Anak-anakku sekalian, saya tahu Anda adalah semua generasi milenial. Kalau kita bicara kebutuhan Maslow, maka kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, makan, minum, tidur, aspek-aspek yang berkaitan dengan itu. Tapi anak-anak milenial seperti kalian semua, kebutuhan dasar saudara adalah yang pertama adalah baterai dan handphone. Saudara semua tidak bisa lepas dari baterai dan handphone. Anda lebih cari duluan handphone dan baterai Anda kalau lowbat daripada orang tua Anda di rumah. Betul tidak ini? Betul ya? Ada yang ngaku? Coba jempolnya. Saudara lebih gelisah HP-nya lowbat daripada kalau belum makan. Itu ciri-ciri generasi milenial. Tanggap terhadap kemajuan iptek. Ya, namun kita harus ingat, iptek yang kita maksud adalah harus berdasarkan Pancasila. Apa artinya berdasarkan Pancasila? Kita harus berdasarkan jati diri bangsa kita yang sesuai dengan norma adat kebiasaan di Indonesia. Pancasila, 5 sila dalam Pancasila itu menjadi dasar kita.
Jangan melakukan ujaran kebencian dengan kemajuan iptek. Jangan menyebarkan berita hoax. Tidak boleh. Itu adalah menjadi visi Poltekkes mencetak saudara-saudara nanti menjadi tenaga kesehatan yang berkarakter, unggul, profesional, dan tanggap terhadap kemajuan iptek berdasarkan Pancasila tahun 2023. Dan kedepannya ini kami sementara merevisi, akan dirubah tahunnya menjadi 2030. Next slide. Untuk mencapai visi tadi, maka Poltekkes Kemenkes Palu memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Kita berupaya bagaimana supaya saudara semua memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kualitas pendidikan sejenis di tempat lain. Modern. Saat ini kita mempersiapkan 4 ruang belajar. Ada ruang belajar tatap muka yang biasa di kelas dan laboratorium, tapi saat ini karena suasana COVID, kita pindah ke ruang maya namanya, tatap maya. Nah, tatap maya itu untuk pendidikan seperti kita, tidak semuanya bisa kita lakukan. Karena kalau menolong pasien di rumah sakit, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan gizi, memberikan layanan misalnya fogging, tidak bisa kita hanya lakukan dengan tatap maya. Harus praktek langsung. Sehingga kita butuh juga namanya kolaboratif dan pembelajaran mandiri. Jadi oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan yang modern, relevan dengan kebutuhan bangunan baik di daerah, nasional, dan internasional. Kemudian kegiatan penelitian dan pengkajian iptek kesehatan yang berkelanjutan dan melakukan publikasi hasil penelitian. Dan alhamdulillah tahun 2020 ini dosen Poltekkes Palu target 1 publikasi internasional telah tercapai 8 publikasi internasional dosen Poltekkes Kemenkes Palu tahun ini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan hasil guna dan daya guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saat ini kita juga mengalami berbagai macam bencana, termasuk wabah COVID ini. Kita juga ikut serta berpartisipasi. Pada awal-awal COVID, mahasiswa Poltekkes turun langsung. Bukan hanya diam di kelas, tapi mereka juga ikut mendeteksi. Melakukan deteksi kasus mulai dari bandara menggunakan termogan, dan lain-lain sebagainya, termasuk penyemprotan di daerah-daerah yang kita anggap berpotensi untuk menjadi tempat penyebaran virus. Misalnya tempat-tempat umum, pasar, sekolah, kantor, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kegiatan pembinaan kemahasiswaan. Mahasiswa semua dibina agar memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia, serta tanggap terhadap lingkungan. Saat ini kami tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kadang-kadang anak-anakku sekalian lebih sibuk memperhatikan HP daripada orang lain. Di Cina itu ada orang yang ditabrak, yang lain hanya lewat saja, dia tidak peduli. Ada video yang beredar di YouTube itu saudara lihat, ada orang yang ditabrak, tetapi orang yang hanya lewat saja, tidak dihiraukan orang itu. Sebagai insan yang Pancasilais, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tanggap dengan lingkungan kita. Kalau kita misalnya tinggal di kos-kosan, kalau sudah tengah malam, saudara misalnya masih muter musik, suaranya keluar, usahakan jangan sampai mengganggu tetangga di sebelah. Seperti itu kira-kira. Anda dididik menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Suka menolong, bangga kalau bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Itulah sikap yang kita harapkan kita mendidik saudara nanti. Pengelolaan dukungan manajemen pendidikan tinggi yang efisien, efektif, akuntabel, dapat dipercaya, transparan, dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkarakter profesional dan berdaya saing. Next. Tujuan pendidikan Poltekkes Kemenkes Palu adalah bagaimana kita meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan akreditasi yang kita lakukan, baik penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Internal itu dengan melakukan audit internal mutu, dan eksternal melalui akreditasi perguruan tinggi
berdasarkan institusi dan akreditasi program studi. Dan Poltekkes Kemenkes Palu secara institusi memiliki akreditasi B, dan semua program studi yang ada saat ini adalah terakreditasi B, kecuali program studi yang baru bergabung, yang dari PT Kesda, dan insya Allah tahun ini juga sudah akreditasi, persiapan akreditasi untuk prodi yang ada di Toli-Toli, dan Luwuk yang baru bergabung insya Allah tahun depan, kita akan selesaikan semua akreditasinya, dan insya Allah sebelum anak-anakku sekalian tamat nanti, semua akreditasinya itu sudah minimal B, atau nanti ke depannya kita upayakan bagaimana saudara semua terakreditasi dengan baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu penyelenggaraan penelitian, dan ini nanti juga selain dosen, mahasiswa juga kita libatkan dalam penelitian, juga dalam publikasi yang berkelanjutan, agar program-program kita ini bisa menghasilkan daya ungkit untuk pembangunan kesehatan dan bagaimana ke depannya kita bisa memperoleh paten. Kemudian peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kita bisa membantu masyarakat saat ini tim Poltekkes Palu, sementara mempersiapkan bantuan untuk ke Masamba, termasuk juga bencana yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu yang ada di Kabupaten Parigi. Next. Ya. Kemudian mahasiswa juga dan alumni kita selalu memberikan pembinaan agar mereka seperti kita sampaikan tadi di misi kita, di visi kita, bahwa mahasiswa itu kita upayakan menjadi pribadi yang baik, berakhlak yang baik, dan tanggap terhadap lingkungan, serta peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Next. Ya. Bagaimana mutu di Poltekkes Kemenkes Palu itu ditingkatkan dan dilaksanakan? Ada namanya kebijakan mutu, yaitu pernyataan tertulis yang menjelaskan apa yang harus kita capai. Jadi kita harus menjelaskan pikiran kita, sikap kita, pandangan kita, agar ke depannya bahwa kami akan menghasilkan lulusan seperti ini. Nah, itu yang akan kami terus lakukan untuk pengembangannya, termasuk desain kurikulum, desain pembelajaran, desain praktikal terhadap saudara-saudara, baik di institusi rumah sakit, puskesmas, maupun masyarakat. Kemudian adanya standar dokumen penjaminan mutu, yaitu ada kriteria, ada patokan, ada ukuran. Misalnya, mahasiswa itu tidak boleh lulus kalau IP-nya kurang dari 2,75. Atau sama dengan 2,75. Jadi kedepannya kita berupaya bahwa patokan ukuran itu harus tercapai, harus dipenuhi. Kemudian aspek yang dinilai adalah meliputi bidang akademik, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat. 3 aspek yang menjadi tridharma ini harus kita laksanakan dan kita tetapkan sebagai sesuatu untuk kita jamin mutunya, agar lulusan kita nanti diterima oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengar suara saya? Ya, sorry tadi ada terjadi interruptus. Sasaran mutu kita meliputi input. Input ini adalah standar sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Sarana pembelajaran kita, isinya kurikulum kita apa, pendidiknya tidak ada satupun yang bergelar di bawah S2, kemudian standar tenaga kependidikan. Itu semua termasuk standar yang kita siapkan. Kemudian
calon mahasiswa, tidak ada satupun calon mahasiswa kita itu yang lulus berdasarkan nota, berdasarkan pemberitahuan dari seseorang. Dan saya menjamin saudara-saudara yang diterima di Poltekkes Palu, tidak ada satu orang pun yang lulus karena menyogok. Ada yang lulus karena disogok di sini? Coba angkat tangannya, tunjukkan kepada kami siapa yang dikasih uang. Saya yakin tidak ada satupun yang lulus karena segokan. Semua saudara lulus karena memang nilai saudara. Yang tidak lulus memang nilainya kurang bagus, atau misalnya dia kurang bagus kesehatannya. Itu yang sampai mereka tidak lulus. Kemudian proses dinyatakan bermutu apabila melebihi standar kurikulum. Kemudian outputnya, bagaimana saudara-saudara hasil belajarnya itu, baik yang sifatnya akademik, indeks prestasi saudara, maupun kegiatan non-akademik mahasiswa itu sangat tinggi. Misalnya kegiatan pendamping ijazah, kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan non-akademik atau kegiatan kurikulernya, itu semua dinilai. Poltekkes Kemenkes Palu menyiapkan selain kegiatan kurikuler, kegiatan non-kurikuler juga kami siapkan. Misalnya selain kegiatan BEM, ada kegiatan pramuka, kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa peduli narkoba, dan lain-lain sebagainya kegiatan kurikuler mahasiswa, termasuk apresiasi untuk seni dan budaya. Kemudian untuk outcome, hasilnya adalah bagaimana lulusan itu bisa diserap di lapangan kerja. Dan mahasiswa Poltekkes Palu ini telah bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan ada yang sudah melaksanakan tugasnya, atau saat ini juga mungkin nanti dalam kegiatan PKMB ini akan ada memberikan testimoni kepada saudara-saudara nanti, kakak-kakak saudara yang saat ini ada yang bekerja di Uni Emirat Arab, di Jepang, di Australia, selain yang bekerja di dalam negeri. Di dalam negeri mereka ada yang mengikuti kegiatan Nusantara Sehat, termasuk ada yang ditempatkan juga di Papua. Next. Ya. Apa sih yang menjadi tugas Poltekkes itu? Poltekkes itu merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dan ada di bawah Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Tugas Poltekkes itu melaksanakan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan tinggi dalam melaksanakan tugas profesinya. Selain kita mendidik D3 dan D4, juga menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Di mana kita Poltekkes Palu memiliki satu profesi, pendidikan profesi, yaitu profesi nurse. Profesi nurse ini pertama di luar Jawa. Untuk Poltekkes Kemenkes Palu, untuk tingkat Poltekkes, di luar Jawa itu Poltekkes Palu yang pertama, dan telah terakreditasi B. Jadi ini adalah kebanggaan kita semua, kita di luar Jawa bisa mengalahkan Poltekkes lain yang sudah maju di Makassar, di Sulawesi Utara untuk kawasan Sulawesi, dan beberapa provinsi lain yang ada di luar Jawa. Jadi yang pertama itu bersama-sama dengan Palu, Poltekkes Semarang mendidik nurse, Poltekkes Solo, Poltekkes Jakarta 3, dan Poltekkes Palu. Kini kita harus bangga bahwa kita bisa sesuai moto Poltekkes. Satu Poltekkes, satu keluarga. Kita bersama maju Poltekkes. Jadi tolong anak-anakku sekalian ingat ini kita punya yel-yel ya. Ya, next. Nah, ini fungsi Poltekkes, tidak usah saya bacakan kepada saudara semua. Ini yang kami kerjakan mulai dari masuk kantor sampai dengan pulang kantor, mulai dari menyusun rencana sampai dengan pelaksanaan semua urusan melayani saudara. Saya bisa dihubungi oleh mahasiswa kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Silakan dicatat nomor WA saya
Tolong mahasiswa catat nomor ini, siapa tahu saudara butuh atau ada masalah. Kontak saya adalah 0811 4510 119. Itu adalah nomor WA. Kalau saudara mau WA saya, itu nomornya. Kalau Anda telepon di situ, kadang-kadang saya tidak angkat karena terlalu padat. Tapi kalau saudara mau telepon, mau bicara dengan saya, boleh dihubungi di 0811 457 118. Saya ulangi, 0811 457 118. Only call. Itu tidak bisa saudara kirim pesan WA, karena itu saya siapkan khusus untuk telepon, untuk suara. Next. Nah, ini struktur organisasi Poltekkes Kemenkes Palu, dipimpin oleh seorang direktur, ada senat, dewan pengawasnya ini langsung kepala badan PPSDM Kesehatan. Direktur Poltekkes dibantu oleh 3 orang wakil direktur, Wadir 1 Ibu Lisnawati, Wadir 2 Bapak Amsal, Wadir 3 Bapak Mas Udin. Itu semua saudara bisa lihat fotonya, tadi kami duduk berempat, ada semua. Kemudian ada satuan pengawas internalnya, yaitu Pak Yulianus, nanti kalau saudara jalan ke kampus normal. Kemudian untuk pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum, itu ada Pak Rusman dan Ibu Erlina. Kemudian kita memiliki 4 jurusan. Jurusan keperawatan ada 6 program studinya. Jurusan keperawatan itu ketua jurusannya Ibu Selvi Alfrida Mangundap dengan 6 prodi. Prodi pertama, prodi D3 Keperawatan Palu. Ketua program studinya adalah Bapak Iwayan Supetran. Program studi D3 Keperawatan Poso, Bapak Agus Rianto. Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli, Ibu Sofa Evi. Prodi D3 Keperawatan Luwuk, Ibu Sri Hasan. Kaprodi D4 Keperawatan, Bapak Iwan Hamzah. Dan Kaprodi Profesi Nurse, Ibu Dr. Jurana. Selanjutnya, jurusan Kesehatan Lingkungan memiliki 1 program studi, yaitu program studi D3 Sanitasi Lingkungan. Kemudian program jurusan Gizi, ketua jurusannya adalah Ibu Putu Chandriasi. Saya ulangi tadi, ketua jurusan Kesehatan Lingkungan Ibu Andi Bungawati. Ketua jurusan Gizi Ibu Putu Chandriasi. Kemudian ketua jurusan Kebidanan Ibu Sumiati. Jurusan Kebidanan memiliki 3 program studi, yaitu program studi Kebidanan Palu, ketua programnya adalah Ibu Widya Pani. Ketua program studi Kebidanan Poso, D3 Kebidanan Poso, Ibu Lisdawati Longgupa. Dan ketua program studi D4 Kebidanan, Ibu Mulyani. Selanjutnya, di Poltekkes itu memiliki 2 pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketuanya Pak Fahmi Hafid, kepala pusatnya. Kemudian yang kedua, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan, Ibu Rina Tempake. Kemudian ada unit Teknologi dan Informasi ini, Ibu Irma Rosalina. Kemudian unit Laboratorium Terpadu, Bapak Rusli Maudu. Unit Perpustakaan Terpadu, Bapak Sugiman. Dan unit Pengembangan Bahasa, Ibu Unun yang tadi menjadi protokol acara. Jadi inilah struktur lengkap Poltekkes Kemenkes Palu.
Saat ini kita memiliki pegawai 188 orang, 113 orang adalah dosen, dan sisanya adalah tenaga kependidikan, serta 48 orang tenaga outsourcing. Jadi lebih 200 total pegawai Poltekkes Kemenkes Palu. Next. Nah, bagaimana pengembangan Poltekkes Palu ke depannya? Ini rencana kita tahun 2020 ini kita akan mempersiapkan prodi profesi bidan. Saat ini sementara mempersiapkan di jurusan kebidanan itu. Kemudian tahun depan itu kita akan rencana membuka prodi D4 sanitasi dan D3 kesehatan gigi. Tahun 2022 di Poso itu bagaimana kita mengembangkan prodi bidan di Poso, profesi bidan. Kemudian prodi D3 K3 di jurusan Kesling. Dan 2023 itu kita akan rencana membuka prodi D4 gizi, D4 analis teknologi laboratorium medik, termasuk D3 atau D4 gizi di Luwuk. Kemudian 2024, jika tenaga kita memungkinkan, kita akan membuka prodi D3 asuransi kesehatan dan prodi S2 terapan keperawatan, serta terapan kesehatan lingkungan kalau sudah jadi D4-nya nanti kita akan buka di Palu. Next. Nah, inilah profil lulusan Poltekkes Palu yang terakhir. Jadi tahun lalu kita punya alumni sebanyak 891 orang, baik yang reguler maupun yang non-reguler. Dari keperawatan 89 sampai dengan gizi 38 orang lulusannya. Saya kira ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Diskusi atau pertanyaan nanti akan saya jawab pada kesempatan ini. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Kita sudah bisa melihat Poltekkes Palu dari profil yang Bapak sampaikan. Dan ini Pak, ada pertanyaan dari mahasiswa baru dari Prodi Toli-Toli Pak, D3 Keperawatan, Zahra Safitri bertanya terkait beasiswa Pak. Apa ada beasiswa di Poltekkes Palu? Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Poltekkes Palu memiliki 2 beasiswa. Yang pertama, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi. Itu kami berikan setiap tahun. Semua jurusan kami berikan, tapi itu diberikan setelah selesai semester 2 atau masuk semester 3. Kalau masih baru masuk, belum bisa dinilai. Jadi setelah masuk semester 3, itu sudah bisa kami nilai, kami berikan beasiswa. Namanya beasiswa mahasiswa berprestasi. Yang kedua, mahasiswa Poltekkes itu tidak seluruhnya orang yang dalam arti ekonomi yang kuat ya. Kami berikan juga beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu. Ini kami berikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga kami berikan pada semester 3. Jadi ada 2 beasiswa kita dan itu jumlahnya juga lumayan. Setiap tahun kita berikan beasiswa itu. Sebentar ya, saya lihat dulu jumlahnya, berapa beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Jurusan. Kemudian yang keluarga, mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, itu kami berikan 1.500.000 juga, ditambah dengan bantuan biaya hidup dan bantuan buku dan referensi. Jadi yang tidak mampu itu SPP-nya dibantu 1.500.000, biaya hidup dan operasionalnya diberikan 8 juta per semester, dan biaya buku dan referensi lainnya 780.000 per semester. Kalau yang berprestasi kita tidak berikan biaya hidup dan uang buku.
dia hanya diberikan SPP, bantuan SPP-nya 1.500.000. Saya kira itu. Masih ada yang lain? Dan masyarakat, bagaimana peran mahasiswa Pak pada program pengabdian masyarakat? Ya. Jadi untuk pengabdian masyarakat itu mahasiswa juga kami ikutkan dalam kegiatan dosen. Jadi ikut serta bersama dengan dosennya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti kemarin pada saat gempa bumi, mahasiswa kita ikut serta bersama-sama dengan dosennya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ini ada pertanyaan lain ini yang saya lihat di sini. Ada yang bertanya ini, apa beda profesi nurse dari D4 keperawatan dan profesi nurse dari ESCAP? Perbedaannya itu, kalau nurse itu tidak ada perbedaannya, sama saja nurse yang dari Poltekkes dengan nurse yang dari ESCAP. Kita mendidik di sini nurse-nya, ada juga nurse dari ESCAP ambil di Poltekkes ini. Kemudian untuk kedepannya itu sama, kalau nurse itu nurse-nya sama, tidak ada perbedaan karena nurse itu adalah vokasional. Pendidikan profesi tapi itu vokasional sebenarnya nurse itu. Kemudian yang bertanya ini bagaimana kegiatan BEM? Itu baik di Direktorat Palu maupun di Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi semua kegiatan program studi ada pertandingan, ada dikirim ke direktorat. Kalau mahasiswa juga kami Jambore itu mau program nanti akan diseleksi di Poltekkes kontingen kita untuk kegiatan Jambore. Kemudian pertanyaan yang juga masuk di chat ini itu dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran yang dikeluarkan oleh Poltekkes. Tidak bisa dicicil karena kita bukan pendidikan yang cicil-mencicil ini. Jadi itu dibayar penuh sesuai dengan besaran yang diatur oleh ketentuan pemerintah nomor 64 tahun 2019. Tidak ada pungutan lain kecuali yang disampaikan sesuai dengan resmi itu. Poltekkes Palu itu hanya sekali bayar di awal semester, tidak ada pungutan-pungutan lain. Kalau ada pungutan lain, lapor ke direktur bahwa saya disuruh bayar ini, bayar itu. Tidak boleh. Ini saya ingatkan lagi, Poltekkes Kemenkes Palu itu biaya pendidikan yang termurah untuk pendidikan sejenis. Tidak ada yang lebih murah dari Poltekkes Palu. Ada yang protes ke saya tahun lalu, Pak, ini di sekolah ini masuknya murah. Iya, masuknya murah. Setelah Anda masuk, dimintalah bayar praktek, bayar ini, bayar itu, semua disuruh bayar. Kalau di total-total itu jauh lebih mahal. Di sini di Poltekkes Palu hanya satu pembayaran uang kuliah, namanya uang kuliah tunggal itu, tidak ada lagi uang lainnya. Tidak ada pungutan lainnya. Kecuali kalau saudara mau keluar daerah, saudara harus beli tiket sendiri. Ya, saudara tidak perlu membayar dosennya pergi, tidak perlu. Saudara kalau misalnya praktik keluar daerah, saudara yang membeli tiket sendiri. Kalau mau Anda tinggal di sana makan, saudara makan sendiri. Jadi seperti itu, tidak dimintai pungutan-pungutan lain. Poltekkes Palu anti pungutan liar. Ujian di Poltekkes Palu, dosen pun tidak diberikan konsumsi. Jadi tidak ada itu bawa-bawa kue apa untuk dosen mau menguji saudara, tidak ada. Poltekkes Palu tidak ada seperti itu. Ya. Jadi pembayaran hanya di rekening resmi. Bendahara kami pun itu tidak terima uang cash, langsung uang Anda bayar langsung masuk ke kas negara. Ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan dari Dwi Indah Pratiwi mengenai pramuka. Saya katakan tadi pramuka, saudara banyak di sini kegiatan mahasiswa, ada pramuka, ada seni,
ada bela diri, ada silat, pencak silat di sini juga ada. Macam-macam ini kegiatan mahasiswa. Jadi saudara-saudara saya harapkan nanti jangan hanya ikut kegiatan belajar toh, tidak ikut kegiatan lainnya, karena kedepannya kegiatan ekstrakurikuler itu membentuk pribadi kita menjadi pemimpin-pemimpin di level pendidikan kita ke depannya. Bapak sebagai direktur saat ini, dulunya saat menjadi mahasiswa, juga menjadi pengurus kegiatan mahasiswa. Pernah menjadi ketua, dulu kami namanya bukan BEM, tapi Ikatan Keluarga Mahasiswa. Jadi, waktu kuliah, kenapa videonya stop? Oke. Ya, jadi waktu kuliah kami juga menjadi ketua semacam BEM saat ini. Ketua BEM, itu kuliahnya di Makassar. Jadi saudara-saudara harus bisa berpartisipasi, ikut serta dalam kegiatan apapun yang disiapkan oleh Poltekkes. Saudara bisa masuk di pengurus HMJ, di pengurus BEM, ikut semua kegiatan ini. Di samping itu saudara juga mengikuti kegiatan lainnya. Ada pertanyaan dari Rizka Yanti mengenai KIP. Nah, kita di Poltekkes Palu ini tidak ada kartu Indonesia Pintar. Kita tidak memperoleh itu karena kita pendidikan yang spesifik. Jadi KIP tidak ada di Poltekkes Kemenkes Palu. Saya kira itu barangkali. Ya. Terima kasih Bapak atas materinya dan jawaban-jawaban pertanyaan yang banyak sekali dari para mahasiswa. Ada satu lagi nih. Oh iya Pak, ini silakan. penting untuk saya jawab ini. Bagaimana caranya memperoleh STR? Ya, nanti saudara dapat ijazah dulu, baru dapat STR. Jadi nanti gampang STR-nya. Tidak usah khawatir. Yang penting saudara lulus dulu. Oke Pak. Ya. Ini juga penting. Untuk mahasiswa berprestasi, saya ingatkan, untuk mahasiswa berprestasi, saudara diberikan kesempatan untuk memperoleh juga bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi. Meskipun saudara itu orang tuanya PNS, kecuali saudara menolak. Ya, kalau menolak, ya enggak bisa. Karena untuk PNS itu, tidak semuanya PNS itu berpenghasilan tinggi, ya. Ada PNS juga yang golongannya masih golongan 1, golongan 2. Kalau sudah golongan 4, meskipun nilainya tinggi, apalagi saudara anak dari kepala dinas misalnya, dengan sangat bahagia, syukurilah apa yang Anda peroleh, berikanlah kepada yang lain untuk kalau Anda mendapatkan prestasi itu. Saya kira itu untuk anak PNS, kalau dia dimungkinkan, dan memang prestasinya bagus, itu diberikan beasiswa. Ya. Saya kira itu barangkali yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak, Pak Direktur atas materinya dan jawaban dari banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab sekarang ya. Dan terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Di sela kesibukan Bapak yang padat sekali hari ini, banyak meeting yang Bapak harus hadiri, tapi Bapak masih sempat memberikan materi. Dan dapat disimpulkan bahwa Poltekkes Kemenkes Palu mendorong mahasiswa dan lulusannya untuk menjadi insan kesehatan yang berdaya saing, humanis, dan Pancasilais yang mendukung program pembangunan nasional Republik Indonesia. Terima kasih atas materinya, dan untuk adik-adik mahasiswa, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, untuk menyerahkan tugasnya dan mengisi absen hari ini. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Selamat melanjutkan aktivitas bisa difoto Bapak. Dulu, Bu. Oh iya, bisa. Kita foto bersama dulu dengan Bapak Direktur. Baik. Semua tampilkan layar. Baik, kita foto bersama. Mana Pak Direktur? Speaker harus speaker view. Ya, supaya muncul Pak Direktur itu harus speaker view. Maaf ya. Ya, oke. Kita foto bersama dulu dengan Bapak Direktur, dengan Bapak Pemateri.
karena ini bagian dari tugas mahasiswa juga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Kita berikan aplaus untuk Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih banyak Bapak. Silakan melanjutkan aktivitas Bapak kembali. Terima kasih waktunya Pak. Dan untuk adik-adik mahasiswa, kita jangan kemana-mana, tetap di sini. Mau minum silahkan. Dan sekarang mari kita simak bersama. Tadi disebutkan bahwa ada alumni yang bekerja di luar negeri. Nah, mari kita simak bersama profil dari alumni Poltekkes yang bekerja di luar negeri, yang ada di Jepang. Bentar ya adik-adik, silahkan minum dulu. Arahkan untuk berdiri dulu sejenak. Ya, coba berdiri dulu sejenak untuk perenggangan. Dari tadi duduk terus ini ya. Coba adik-adik berdiri dulu. Tunggu ya, saya. Berdiri dulu adik-adik. Ini kita lihat loh di video di sini, ada yang masih duduk. Ayo loh, berdiri. Ayo, semangat. Kita tahu loh, ketahuan loh kalau kalian tidak berdiri itu. Ya, berdiri dulu perenggangan. Orang kesehatan itu harus sehat ya. Kacil berbicara dulu. Sebentar kita putarkan. Bentar Ibu, saya share ini. Oh, ini tidak bisa share screen karena dia merecord. Oke. Baik adik-adik, sambil menunggu video dari salah satu alumni kita yang bekerja